pertolongan kita adalah di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih karunia Allah Bapa dan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Jemaat Tuhan yang menjadi nas pembimbing kita hari ini diambil dari Bilangan 13 ayat 30. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, "Tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya." Demikian nas pembimbing kita pada hari ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita datang kepada Tuhan mengakui dosa-dosa kita dan kelemahan kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah, kami umat-Mu datang dengan penuh kerendahan hati, mengakui segala dosa-dosa dan pelanggaran yang kami lakukan. Kami sering di dalam kehidupan ini melihat kenyataan dan kami menjadi pesimis di dalamnya. Kami lupa bahwa kami disertai Tuhan, kami memiliki Allah yang sanggup menolong dan memulihkan keadaan kami. Ampunilah kami ya Bapa, biarlah di dalam kehidupan kami selalu memandang Engkau dan percaya bahwa janji Tuhan senantiasa akan digenapi di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam Kristus kami memohon. Amin. Jemaat Tuhan, untuk setiap kita yang sudah datang mengakui segala dosa dan pelanggaran kita, dengarkanlah berita anugerah untuk kita semua, diambil dari Bilangan 14 ayat 18a. Tuhan itu berpanjangan sabar dan kasih setianya berlimpah-limpah. Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran. Demikian berita anugerah untuk kita, syukur kepada Allah. Datang
kita mendengar firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Allah, biarlah kebenaran firman-Mu menguasai hati dan pikiran kami. Biar hidup kami dari sehari ke sehari semakin menurut kepada kehendak Tuhan dan berkenan di hadapan Tuhan. Hidup kami menjadi serupa dengan Kristus. Terima kasih Bapa, di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, pembacaan Alkitab diambil dari Bilangan pasal 13, ayat 17 sampai 33. Maka Musa menyuruh mereka untuk mengintai tanah Kanaan. Katanya kepada mereka, "Pergilah dari sini ke tanah Negeb dan naiklah ke pegunungan, dan amatilah bagaimana keadaan negeri kita itu. Apakah bangsa yang mendiaminya kuat atau lemah? Apakah mereka sedikit atau banyak? Dan bagaimana negeri yang didiaminya? Apakah baik atau buruk? Bagaimana kota-kota yang didiaminya? Apakah mereka diam di tempat-tempat yang terbuka atau di tempat-tempat yang berkubu? Dan bagaimana tanah itu? Apakah gemuk atau kurus? Apakah ada di sana pohon-pohon atau tidak? Tabahkanlah hatimu dan bawalah sedikit dari hasil negeri itu." Waktu itu ialah musim hulu hasil anggur. Mereka pergi ke sana lalu mengintai negeri itu mulai dari padang gurun Zin sampai ke Rehob, ke jalan yang menuju ke Hamat. Mereka berjalan melalui tanah Negeb lalu sampai ke Hebron. Di sana ada Ahiman, Sesai, dan Talmai, keturunan Enak. Hebron didirikan 7 tahun lebih dahulu dari Soan di Mesir. Ketika mereka sampai ke lembah Eskol, dipotong merekalah di sana suatu cabang dengan setandan buah anggurnya. Lalu berdualah mereka menggandarnya. Juga mereka membawa beberapa buah delima dan buah ara. Tempat itu dinamai orang lembah Eskol karena tandan buah anggur yang dipotong orang Israel di sana. Sesudah lewat 40 hari, pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu, dan langsung datang kepada Musa, Harun, dan segenap umat Israel di Kadesh, di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu. Mereka menceritakan kepadanya, "Kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang didiami di negeri itu kuat-kuat, dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus, dan orang Amori diam di pegunungan. Orang Kanaan diam di sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan." Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, "Tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya." Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, "Kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu, karena mereka lebih kuat daripada kita." Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, "Negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang Enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami." Saudara, demikian pembacaan Alkitab. Berbahagia kita yang merenungkan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Saudara jemaat Tuhan Gemindo Immanuel dan juga saudara-saudara dimanapun Anda berada yang ikut di dalam ibadah taping dari Gereja Gemindo Immanuel, Shalom untuk kita semua. Semoga keadaan kita dalam keadaan kuat dan berpengharapan di dalam Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan ini kita sering diajak untuk melihat bagaimana kenyataan yang terjadi sesungguhnya. Banyak orang yang tidak pernah sampai kepada mimpi dan harapannya karena ia terjebak dengan sebuah kenyataan yang dilihatnya.
Kita realistis sajalah. Pernah ya Bapak Ibu, kita mendengar kalimat seperti itu? Atau mungkin kita juga pernah mengucapkannya. Saya sendiri sering mengucapkan kalimat tersebut. Saudara, Kamus Besar Bahasa Indonesia cukup baik mendefinisikan kata realistis, yaitu bersifat nyata dan wajar. Oh, wajar kalau saya tidak bisa datang karena hujan deras. Oh, wajar kalau mereka datang terlambat karena di jalan macet sekali. Pak Pendeta, wajarlah jika saya marah sama mereka, karena selama ini mereka tidak pernah menganggap dan memperhitungkan keadaan saya. Pak Penatua, mohon maaf saya belum bisa melayani, Pak. Ya bagaimana bisa melayani? Saya kan kerja sampai malam. Saya berjualan, justru kalau hari Minggu itu banyak sekali pelanggannya. Ya boleh saja sih berharap, tapi realistis lah. Saudara, kata-kata yang mengangkat kenyataan itu seringkali terjadi di sekitar kita. Sebuah kenyataan seringkali menjebak seseorang untuk tidak melakukan apa yang sesungguhnya dia harapkan. Banyak sekali mimpi besar atau harapan besar atau keyakinan besar itu pupus karena melihat kenyataan. Kandas di tengah jalan atau ibarat kapal, saudara, ia pelan-pelan mulai karam dan akhirnya tenggelam di dasar lautan. Tidak pernah sampai pada tujuan dan harapan. Kenapa saudara? Karena kenyataan selalu tidak sesuai dengan harapan dan itu adalah menjadi sesuatu yang wajar. Sementara di sisi lain ada orang-orang yang tidak mau dikuasai kenyataan. Orang-orang tersebut telah membuktikan diri bahwa mereka dapat sampai kepada apa yang menjadi tujuan dan harapan mereka di awal. Orang-orang tersebut adalah orang-orang yang optimis, yang percaya bahwa mereka dapat sampai ke tempat tujuan meskipun banyak tantangan, rintangan akan dihadapi. Mereka berani dan tidak membiarkan dirinya dikuasai dengan kenyataan, selalu optimis. Saudara, optimis, Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan kata optimis sebagai selalu memiliki pandangan atau pengharapan yang baik dalam segala hal. Kalaupun ada orang yang berusaha menjegal, ya kita tetap majulah Pak. Meskipun kondisi saat ini terbatas, tapi dengan berusaha kita pasti bisa keluar dari keadaan kita ini. Meskipun secara ekonomi saat ini sulit, saya percaya saya dapat menyekolahkan anak saya sampai ke perguruan tinggi. Optimis saudara, selalu percaya. Berusaha melihat hal yang baik. Orang-orang yang optimis tidak menerima begitu saja kenyataan yang ada. Saudara, bacaan kita hari ini menceritakan ada 12 orang yang disuruh Tuhan melalui Musa untuk mengintai tanah Kanaan. Ini merupakan momen yang sangat dramatis, saudara, karena setelah sekian lama bangsa Israel mengalami perbudakan di Mesir, dan akhirnya Tuhan menjanjikan untuk membebaskan mereka dari perbudakan tersebut. 12 orang ini disuruh untuk mengamat-ngamati bagaimana kondisi Kanaan, bagaimana tanahnya, siapa orang-orangnya di situ, bagaimana kemungkinannya, dan seterusnya. Inilah tanah yang akan mereka diami setelah melalui perjalanan panjang, perbudakan, dan pengembaraan yang panjang. Nah, apa yang dilaporkan oleh 10 orang pengintai, saudara? Di dalam ayat 27-29 dikatakan mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami. Dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus, orang Amori diam di pegunungan, orang Kanaan diam sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Saudara, apa yang salah dari laporan mereka? Tidak ada, saudara. Realitanya memang begitu. Itu kenyataannya. Itu faktanya, bahwa daerahnya bagus, berlimpah-limpah susu dan madunya. Tetapi di sisi lain juga bangsa di situ kuat-kuat. Mereka memiliki sistem dan pengelolaan bangsa yang hebat, sudah mapan.
apalagi ditambah orangnya besar-besar dan sebagainya. Itu realita, itu fakta. Dan realita yang membuat mereka 10 orang pengintai itu pun mengambil kesimpulan bahwa menurut mereka paling realistis, paling baik adalah ayat 31. Kita tidak dapat maju menyerang karena mereka lebih kuat daripada kita. Kita urungkan sajalah niat kita ini. Udah kita batalkan saja rencana besar ini. Kita tidak akan mungkin bisa mengalahkan bangsa itu. Sementara saudara Kaleb dan Yosua, betapapun mereka juga melihat kenyataan yang sama, tetapi mereka tidak mau dikuasai oleh kenyataan. Mereka tidak pasrah dan berhenti pada kenyataan semata, melainkan percaya dan optimis bahwa Israel, bahwa bangsa itu akan dapat maju dan menduduki negeri yang sudah dijanjikan tersebut. Dalam ayat 30 dikatakan, bahasa Kaleb ini ya, tidak, ini pakai tanda seru. Kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Saudara, Kaleb begitu bersemangat untuk bisa menduduki tanah itu. Dia begitu optimis, saudara. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, jika kita merefleksikan dalam kehidupan kita saat ini, dari 12 pengintai ini, kita ada di kelompok yang mana? Yang 10 atau yang 2 orang, Yosua dan Kaleb, saudara? Apakah kita dalam kehidupan ini lebih banyak pasrah pada kenyataan, menyerah pada kenyataan, ketika segala sesuatu tampak buruk, tampak tidak mendukung, ya sudahlah. Urungkan saja niat kita. Selesaikan saja, nggak usah jadi batal dan sebagainya. Atau kita justru semakin bersemangat dan bergairah untuk melangkah sampai pada tujuan yang kita harapkan. Meskipun keadaan sulit, walau rintangannya besar sekali, banyak yang harus diselesaikan, banyak yang harus diurus, banyak yang harus dikalahkan, kita menjadi orang yang berani dan selalu optimis untuk bisa sampai pada tujuan. Saudara yang terkasih, seorang motivator bernama Zig Ziglar, sewaktu dia menulis tentang dampak dari kata pesimis dalam kehidupan ini, dia berkata, pesimisme mengeruhkan air peluang. Saudara, kita akan kehilangan banyak sekali peluang dalam kehidupan ini saat kita pesimis melihat kenyataan. Peluang itulah yang terus dihembuskan oleh Yosua dan Kaleb untuk melawan keruhnya air yang dibuat atau direkayasa oleh 10 orang kawan pengintai lainnya itu. Masih ingat dalam teks kita tadi dikatakan bahwa 10 orang itu juga menyampaikan kabar busuk, saudara. Jadi mereka melebih-lebihkan, membuat kenyataan itu menjadi lebih buruk sepertinya. Saudaraku yang terkasih, hidup kita di dunia ini merupakan sebuah perjuangan. Kita berjuang untuk bisa bertahan hidup dan keluar dari keadaan krisis yang kita alami, secara khusus di tengah pandemi ini, saudara. Dan secara khusus lagi sebagai orang percaya, kita juga berjuang menjadikan kehidupan ini sebagai proses yang melatih dan memurnikan iman serta kehidupan kita menjadi seorang yang berkenan di hadapan Tuhan. Saya percaya tujuan kita semua adalah keselamatan yang dianugerahkan Kristus kepada kita orang-orang percaya. Itu adalah Kanaan yang dijanjikan Allah untuk kita. Namun saudara, kita sama-sama tahu bahwa pada kenyataannya dunia ini penuh banyak sekali dengan tantangan dan godaan, dengan tipu daya. Banyak orang yang akhirnya mengingkari iman percayanya dan akhirnya murtad, tidak lagi mengikut Tuhan. Itu sebabnya saudara belajar dari Yosua dan Kaleb yang tetap optimis akan dapat memasuki dan menduduki tanah yang dijanjikan Tuhan kepada Israel. Tidak peduli betapa besar tantangan dan rintangan yang kita hadapi, tetapi kita berjalan bersama Tuhan yang tidak kelihatan. Dia jauh lebih besar dan lebih berkuasa dari apa yang kelihatan di dunia ini, saudara. Sebesar-besarnya masalah,
tantangan, ketakutan, kekhawatiran, ingat dan percayalah bahwa Tuhan kita jauh lebih besar dari segala masalah yang ada. Saudara, Tuhan sesungguhnya menganugerahkan kehidupan ini lengkap dengan perangkat untuk kita dapat menjalani hidup. Kita punya pikiran, kita punya talenta, kita punya skill, kita punya semangat, kita punya orang-orang yang baik yang Tuhan bisa kirimkan pada saat yang tepat, di situasi yang tepat. Modal yang ada pada kita saat ini itu sebenarnya cukup untuk kita bisa menggarap kehidupan ini sampai pada tujuan kita. Jadi jangan takut saudara. Saudara dan saya pasti bisa sampai kepada tujuan dan pengharapan kita. Hanya jangan biarkan diri kita dikuasai oleh pesimisme ketika kita melihat kenyataan yang ada. Tetap optimis. Tuhan pasti akan menyertai dan menolong kita sampai kepada tujuan dan pengharapan kita. Amin. Bersama dengan gereja-gereja di segala abad dan tempat, marilah kita ucapkan pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara, marilah kita menaikkan doa syafaat kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar. Kami diingatkan hari ini agar kami tetap memandang Tuhan di dalam menjalani kenyataan. Bahwa kenyataan dalam kehidupan ini tidak selalu mendukung apa yang kami harapkan. Tidak selalu menghantarkan kami dengan mudah bisa mencapai tujuan dan harapan. Justru kerap kenyataan menawarkan tantangan, ujian yang menakutkan. Itu sebabnya Bapa, firman Tuhan telah mengingatkan kami untuk kami senantiasa percaya bahwa Allah menyertai kami. Biarlah itu menjadi penghiburan, pengharapan kami, supaya kami tetap terus menuju tujuan yang daripada Tuhan itu. Terima kasih Bapa. Kami mau terus berdoa untuk saudara-saudara kami yang menghadapi berbagai pergumulan, untuk saudara-saudara kami yang sakit, Bapak Simanjuntak, Bapak Butar-Butar, Ibu Manurung, Ibu Simanjuntak Boru Hasibuan, Bapak Elia Simanjuntak, bahkan saudara-saudara kami yang tidak disebutkan namanya yang saat ini sedang terbaring lemah dan mengalami gangguan kesehatan. Tuhan, kami bawa ke dalam tangan-Mu, biarlah Engkau memulihkan, Engkau yang menyembuhkan saudara-saudara kami yang sakit ini. Tuhan, kami juga berdoa untuk jemaat kami dalam berbagai pergumulan. Biarlah Tuhan yang menolong, Tuhan yang memulihkan keadaan kami satu persatu. Tolong kami supaya kami tetap berharap teguh di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk gereja Tuhan, Gemindo Immanuel. Biarlah Tuhan Engkau yang menolong. Tuhan memakai gereja-Mu di dalam melakukan tugas panggilan, dalam menyebarkan kasih dan keadilan, kebenaran di tengah-tengah kami berada. Kami bersyukur untuk anak-anak Tuhan, yang para simpatisan yang Tuhan telah pakai untuk memberkati dan mendukung pelayanan gereja Tuhan Gemindo Immanuel. Kiranya Tuhan Engkau memberkati. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk Sinode Gemindo. Tuhan Engkau pakai gereja-Mu ini menjadi alat untuk bisa menyatakan kasih Tuhan, menjadi perpanjangan cinta Tuhan buat gereja-gereja, jemaat Tuhan, bahkan juga untuk masyarakat lebih luas lagi. Terima kasih Bapa,
Berdoa untuk pimpinan sinode, Tuhan berikan hikmat bijaksana, ketahanan, kekuatan di dalam mengemban tugas yang dipercayakan kepada mereka. Makasih Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami bersyukur untuk situasi pandemi yang di Indonesia, di daerah-daerah tertentu semakin baik. Terima kasih Bapak. Biarlah terus kami memohon Engkau yang memulihkan bangsa kami ini dari situasi pandemi supaya bisa pulih total dan kami bisa berkegiatan seperti sedia kala. Berdoa untuk para pemerintah bangsa kami, biarlah Tuhan memberikan hikmat bijaksana supaya bisa menggarap atau mengatasi setiap masalah yang ada, baik pandemi beserta dengan pihak-pihak terkait yang terus bekerja di garis depan mengatasi masalah yang ada di bangsa ini. Terima kasih Bapak untuk saudara-saudara kami yang mengalami perlakuan ketidakadilan, para korban bencana alam, orang-orang yang miskin, yang lemah, yatim piatu, para janda. Tuhan, kami bawa ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan Engkau juga hadir di dalam kehidupan saudara-saudara kami. Dan biarlah hidup kami juga boleh Tuhan pakai, berikan kesempatan untuk bisa menjadi saluran berkat buat mereka semua. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bagi Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Tanganku kerja baginya, kakiku mengikutnya, mataku memandang Yesus, yang ku puji Dialah. Bagi Yesus semuanya yang ku puji Dialah. Bagi Yesus semuanya yang ku puji Dialah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hati kita kepada Tuhan, jadilah saksi Kristus, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin.